Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Istiani dari Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Nah, beradanya saya di dalam video ini adalah untuk mengerjakan salah satu tugas mata kuliah IPS terpadu, yang dimana dalam pembahasan ini saya akan sedikit membahas terkait bagaimana sih sejarah dan perkembangan IPS yang ada di Indonesia saat ini. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau yang dikenal dengan istilah social studies itu pertama kali muncul berkembang di negara Inggris, atau tepatnya di kota Rugby pada tahun 1827, setengah abad setelah revolusi industri. Adapun tujuan dari konsep ini diperkenalkan di kota tersebut adalah untuk mengatasi dampak negatif yang timbul akibat dari revolusi industri di Inggris, yang dimana revolusi industri merupakan peralihan tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Penemuan-penemuan baru dalam teknologi dan mesin produksi massal menjadikan proses kerja lebih cepat dan efisien. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai macam dampak sosial, terutama bagi para buruh yang tidak memiliki modal dan keterampilan kerja. Tenaga manusia secara perlahan mulai tergantikan oleh tenaga mesin. Hampir seluruh sektor industri di Inggris mulai mengandalkan mesin sebagai alat produksinya. Akibatnya, banyak terjadi pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial yang lainnya. Melihat kondisi tersebut, kalangan terpelajar dan dunia pendidikan mulai menyadari bahwa sangat penting untuk membentuk kembali karakter dan kesadaran sosial masyarakat pada saat itu. Maka dari sinilah muncul konsep social studies atau ilmu pengetahuan sosial yang ada di Inggris pada saat itu. Beranjak ke negara selanjutnya, yaitu negara Amerika Serikat. Adapun yang melatar belakangi masuknya social studies di Amerika tersebut adalah karena berbagai macam ras yang ada di negara tersebut, seperti ras Indian itu penduduk aslinya, kemudian ada ras kulit putih itu dari Eropa, kemudian ada ras kulit hitam itu dari penduduk Afrika. Seiring berjalannya waktu, ketiga ras tersebut mulai menimbulkan konflik horizontal atau yang biasa disebut dengan istilah Perang Budak pada tahun 1861 sampai 1865. Di sana, Amerika mulai merasa kesulitan dalam menyatukan ketiga ras tersebut, yang dimana tujuannya Amerika, kalau dipikir-pikir itu mereka menganggap bahwa bisa menjadi kekuatan besar dunia jika ketiga ras tersebut bersatu. Selain itu, kesenjangan perekonomian yang sangat tajam juga semakin memicu adanya konflik horizontal di Amerika. Nah, maka dari itu, para praktisi akademisi sangat merasa bertanggung jawab ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan salah satu jalan yaitu memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan sosial di semua sekolah dengan memasukkan mata pelajaran geografi, sejarah, dan civic. Nah, timbullah kenapa kemudian ilmu pengetahuan sosial di Indonesia itu muncul, karena adanya pengaruh dari negara Inggris dan Amerika Serikat. Akan tetapi, IPS yang ada di Indonesia pada saat itu menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik di Indonesia yang sangat majemuk ini. Sebelum istilah IPS dikenal secara resmi, pelajaran yang bersifat sosial sudah ada sebelumnya di sekolah-sekolah seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi,
itu masuk ke dalam kurikulum tahun 1952 sampai 1964, yang dimana semua pelajaran itu diajarkan secara terpisah dengan tujuan untuk membentuk kepribadian dan pemahaman sosial siswa pada saat itu. Awal peresmian kurikulum. Nah, istilah ilmu pengetahuan sosial itu mulai secara resmi digunakan pada kurikulum 1975 yang dikenalkan pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pada saat itu, dengan penyajiannya secara terpadu atau penggabungan berbagai macam disiplin ilmu sosial menjadi satu mata pelajaran. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik dan pemahaman mengenai realitas sosial. Kurikulum 1984 sampai 1999. Adapun kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yang dimana mata pelajarannya diajarkan secara terpadu di tingkat SD dan SMP. Namun di tingkat SMA itu disajikan secara terpisah seperti ekonomi, geografi, sejarah. Adapun pendekatan pembelajaran pada kurikulum ini mulai mengarah pada integrasi dengan kehidupan nyata, sehingga siswa bisa memahami hubungan antara ilmu sosial dengan peristiwa sehari-hari. Kurikulum 1994. Kurikulum ini menegaskan posisi IPS di dalam sistem pendidikan nasional setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun pada tingkat SD dan SMP itu diajarkan secara terpadu, namun di tingkat SMA itu mulai diajarkan sesuai dengan bidangnya. Ciri khas dari kurikulum ini adalah mulai mengembangkan aspek moral dan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari pembelajaran sosial. Selanjutnya itu ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis kompetensi. IPS di kurikulum ini diarahkan agar siswa bisa berpikir kritis, memahami lingkungannya, serta berperan aktif di dalam masyarakat. Pada kurikulum ini, guru diberikan kebebasan mengembangkan materi sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan siswa. Nah, kurikulum ini tetap diajarkan secara terpadu pada tingkatan SD dan SMP. Namun di SMA itu diajarkan secara terpisah. Selanjutnya itu di sini ada kurikulum 2013, yang dimana kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2006 dengan tujuan untuk memperkuat karakter siswa. IPS diajarkan secara lebih terintegrasi agar siswa mampu mengaitkan berbagai macam bidang sosial seperti ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Adapun pada kurikulum ini, IPS diarahkan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sosial agar siswa menjadi pribadi yang aktif, kreatif, dan peduli terhadap lingkungannya. Nah, adapun kurikulum yang terbaru saat ini adalah kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka ini adalah tentunya penyempurnaan dari kurikulum 2013 yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada saat itu. Kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk memberikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya kurikulum ini lebih fleksibel ya, tidak tertekan pada hafalan dan segala macam. Bahkan pada kurikulum ini juga ada berbasis integrasi, maksudnya berbasis proyek gitu. Dengan demikian, IPS berperan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan moral sebagai warga negara Indonesia yang baik. Maka, berakhir sudah pembahasan saya mengenai sejarah dan perkembangan IPS yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya ya komen.
Hai.